Halo semuanya, kembali lagi bersama Newbie Investor. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Employee Stock Options Program atau yang biasa disebut ESOP. Oh iya, sebelumnya kamu bisa support channel Newbie Investor dengan klik like, share, dan subscribe ke channel ini ya. Terima kasih. Di video ini, kamu akan belajar apa arti Employee Stock Options Program atau program kepemilikan saham bagi karyawan yang biasa disingkat PKSK, kenapa perusahaan melakukan PKSK, analisa dua contoh emiten yang melakukan PKSK, dan pandangan newbie investor mana jenis PKSK yang lebih baik. Employee Stock Options Program atau ESOP dalam bahasa Indonesianya, program kepemilikan saham bagi karyawan, adalah kegiatan perusahaan memberikan hak kepada karyawan perusahaan untuk memiliki saham perusahaan. Nah, saham perusahaan yang dapat dimiliki oleh karyawan ini bisa berasal dari penerbitan saham baru atau hasil buyback saham. Jadi, saham treasury-nya yang digunakan sebagai bonus kepada karyawan. Cara pemberian sahamnya pun juga bisa beberapa macam. Seperti contoh, bisa langsung diberikan berupa bonus kepada karyawan atau menjualnya di harga tertentu dengan harga diskon. Semua tergantung kebijakan perusahaan. Sebetulnya, kenapa sih ada program Employee Stock Option? Biasanya ada dua hal utama kenapa perusahaan memberikan stock option. Yang pertama, memberikan penghargaan. Coba sekarang newbie investor test. Angkat tangan siapa yang tidak suka hadiah? Pasti tidak ada kan? Semua orang suka hadiah. Apalagi kalau hadiahnya adalah diberikan saham oleh perusahaan tempat kamu bekerja. Jadi, kamu sudah menjadi pemilik perusahaan tempat kamu bekerja loh. Memberikan penghargaan berupa saham kepada karyawan-karyawan kunci adalah salah satu cara memotivasi karyawan untuk tetap memberikan performa terbaiknya bagi perusahaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa kepemilikan. Harapannya, karyawan merasa bukan lagi bekerja untuk sebuah perusahaan, tapi untuk perusahaan miliknya sendiri. Jadi, segala hasil pekerjaannya akan menjadi konsekuensi baik atau buruk bagi perusahaan. Sehingga melakukan yang terbaik untuk kemajuan perusahaan tentu saja menjadi yang utama. Jack Ma, sebagai salah satu orang terkaya di dunia, mengakui pentingnya karyawan sebagai aset terpenting dari perusahaan. Maka tidak heran, Jack Ma sangat loyal memberikan stock option kepada karyawan-karyawannya. Bahkan diestimasi hingga $200.000 per karyawan. Sekarang kita mengambil contoh perusahaan yang melakukan ESOP ya. Newbie investor akan berikan dua contoh perusahaan yang melakukan ESOP atau PKSK dengan pendekatan yang berbeda. Yang satu menggunakan pendekatan dengan membagikan saham yang sudah di buyback atau saham treasury-nya, dan contoh yang lain adalah dengan proses non-HMTD. Contoh ini adalah laporan keterbukaan informasi dari emiten Cikarang Listrindo dengan ticker POWR. Nah, kamu bisa perhatikan di sini bahwa sebagian hasil buyback digunakan untuk menjalankan proses ESOP. Jadi, perusahaan membeli dulu saham beredar yang dimiliki masyarakat atau yang biasa disebut buyback. Saham tersebut akan berubah menjadi saham treasury, kemudian menggunakan saham treasury ini sebagai bonus untuk karyawan. Nah, kita lihat contoh kedua adalah emiten Elang Mahkota Teknologi dengan ticker EMTK. EMTK menggunakan pendekatan ESOP dengan melakukan private placement atau non-HMTD. Efeknya apa? Efeknya, perusahaan menerbitkan lembar saham baru yang akan dijual ke karyawan. Akhirnya, perusahaan akan mendapatkan dana segar dari penerbitan saham baru ini, tetapi kamu sebagai investor akan mengalami dilusi kepemilikan saham kamu karena adanya penerbitan saham baru ini. Sekarang, lebih bagus yang mana? Bila newbie investor disuruh memilih, newbie investor lebih menyukai jenis ESOP yang dilakukan oleh Cikarang Listrindo atau POWR. Karena perusahaan memberikan bonus kepada karyawan bukan dengan uang cash, tapi dengan lembar saham. Artinya, karyawan diharapkan dapat memiliki rasa kepemilikan perusahaan dan memajukan perusahaan adalah goal tiap individu di dalam perusahaan. Selain itu, lembar saham ini bukanlah hasil menerbitkan saham kembali,
melainkan dari alokasi saham treasury yang membuat posisi kepemilikan investor tidak terdilusi. Jadi, karyawan senang dapat bonus, perusahaan mendapat karyawan yang lebih happy, investor lain tidak terganggu kepemilikannya. Jadi, semuanya senang. Kurang lebih itu mengenai ESOP atau Employee Stock Option Program. Semoga dapat membantu kamu lebih memahami kegiatan ini. Like jika menyukai video ini, subscribe bila ingin mendapatkan konten serupa. Thank you and see you on the next video. Bye!